Selamat pagi, kembali kita berjumpa dalam renungan Minggu tanggal 17 Mei 2020. Nas bacaan kita terambil dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Tetapi kita cukup membaca dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Diharapkan jemaat membaca seutuhnya di rumah masing-masing. Firman Tuhan berbunyi, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, inilah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan kamu, saya ulangi, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia berkekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari situ orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh penjaga-penjaga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka pekabaran Injil, Rasul Paulus berjalan dari satu kota ke kota yang lain. Bacaan kita bagian dari kisah perjalanan Rasul Paulus yang kedua, dan Athena merupakan kota yang kesekian yang dikunjungi oleh Rasul Paulus setelah kota-kota lain seperti Makedonia, Filipi, Tesalonika, dan Berea. Dapat kita baca sebelum nas bacaan kita. Di Athena, Paulus merasa sedih karena ia melihat kota itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Tetapi bersamaan dengan itu, Paulus sadar bahwa penduduk kota Athena adalah penduduk yang sangat religius, yang percaya adanya kuasa yang lebih, yang percaya pada kekuasaan supranatural. Juga penduduk Athena adalah orang-orang yang ahli pikir tentang filsafat hidup. Keadaan penduduk Athena tidak menyurutkan niat Paulus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Tercatat bahwa di rumah ibadat maupun pasar, Paulus jadikan sebagai tempat untuk mewartakan Yesus yang mati kemudian bangkit itu. Poinnya bahwa mewartakan Yesus tidak memilih waktu dan tempat. Saudara, orang Athena mengenal nama-nama dewa dan dewi seperti dewa Zeus, Apollo, Artemis, dan lain-lain. Selain dewa-dewi yang dikenal, orang Athena juga percaya
bahwa masih ada dewa-dewi yang mereka tidak kenal. Karena mereka takut melakukan kesalahan pada dewa-dewi yang tidak mereka kenal itu, mereka membuat mezbah khusus bagi mereka. Di depan mezbah itulah ditulis, untuk Allah yang tidak dikenal. Ketika Paulus menyampaikan kesaksian di sidang Areopagus dalam ayat 19, salah satu perkataan Paulus yang sangat menarik adalah ketika ia mengatakan, Allah yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Bagi Paulus, Yesus adalah Allah yang disembah oleh orang Athena sekalipun mereka tidak mengenalnya. Yesus adalah Allah yang hidup, pencipta semua manusia. Dengan demikian, hendaknya manusia percaya pada Allah yang hidup, bukan percaya pada Allah buatan tangan sebagai buah pikiran manusia. Saudara yang kekasih, Allah yang hidup adalah Allah yang bergerak dan tidak dapat dikurung dalam sebuah kuil, yang tak dapat dikurung dalam sebuah mezbah ataupun dalam sebuah gedung. Bahkan Paulus katakan Allah yang hidup adalah Allah yang tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Allah yang hidup akhirnya adalah Allah yang menghakimi semua manusia. Maka inti berita dari renungan ini adalah, yang pertama, memberitakan firman Tuhan tidak boleh dibatasi dan dihalangi oleh tempat. Entah itu gedung ibadah, rumah tempat tinggal, bahkan pasar sekalipun, semua bisa menjadi tempat pemberitaan firman. Yang kedua, Allah yang hidup berarti punya kuasa dan tidak dapat dibatasi kehadirannya dalam ruang dan waktu. Terakhir, maka percaya kualitas ibadah di rumah tidak lebih rendah daripada kualitas ibadah di gedung gereja. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, sempurnakan firman-Mu ini dalam hati kami. Beri kami semangat untuk tetap mewartakan Injil dimanapun kami berada. Terlebih, yakinkan kami bahwa kuasa Allah tak terbatas. Ia hadir dimanapun sesuai kehendak-Mu. Dan kuasa Allah tak terbatas bagi kami sekalian. Ia berkuasa untuk semuanya. Biarlah kesaksian firman semakin memperkuat kami di dalam keyakinan kepada Yesus, Juru Selamat. Kami berdoa terus-menerus untuk kehidupan jemaat. Peliharakan jemaat dimanapun berada, yang terpisah satu dengan yang lain karena kondisi dan keadaan yang sementara kami alami. Kami percaya masa yang Tuhan tentukan, kembali umat-Mu akan dipersekutukan di dalam persekutuan yang indah. Peliharakan setiap keluarga, cipta hidup, kembangkan cinta kasih, dan melalui masa-masa tinggal di rumah, keluarga-keluarga semakin merasakan indahnya hidup sebagai keluarga. Kami doakan setiap keluarga yang dilanda prahara,
Kami percaya kuasa Allah tetap berjalan, membentengi setiap keluarga-keluarga itu, sampai boleh keluar dari setiap kemelut yang dihadapi. Setiap jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Semua obat diberkati, agar melalui itu jemaat-jemaat yang sakit dipulihkan. Kami doakan setiap cita-cita jemaat, cita-cita anak-anak kekasih, tetap Tuhan tuntut. Dalam pendidikan semua tetap diarahkan. Biarlah kelak semuanya normal dan anak-anak kami boleh sekolah dengan. Keadaan negeri kami tetap kami bawa dalam doa, biarlah bangsa dan negara kami tetap aman. Setelah situasi virus corona boleh teratasi dan semua bangsa, semua warga dan boleh beraktivitas seperti sejak dulu. Ya Allah, berkati pemimpin-pemimpin gereja, juga kami selaku pemimpin jemaat, agar tetap berfungsi dalam tugas menggembalakan jemaat dimanapun kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari Minggu ini. Tuhan memberkati.